Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lawang Sewu, tempat di mana kisah-kisah gelap, rahasia yang disembunyikan, dan teror dari dunia tak kasat mata akan menemani malam kalian. Di luar sana, mungkin banyak orang menganggap santet, pesugihan, dan ilmu gaib hanyalah cerita lama yang dibuat untuk menakut-nakuti. Tapi bagi sebagian orang, semua itu nyata. Nyata dalam bisikan malam, nyata dalam mimpi buruk yang datang berulang, dan nyata dalam tragedi yang sulit dijelaskan dengan logika manusia. Di channel ini, kita akan menyelami kisah-kisah horor penuh misteri tentang orang-orang yang nekat membuat perjanjian dengan kekuatan gelap demi kekayaan, tentang santet yang dikirim karena dendam dan iri hati, tentang rumah-rumah tua yang menyimpan rahasia kelam, serta pengalaman nyata yang meninggalkan trauma seumur hidup bagi mereka yang mengalaminya. Namun, ingat, apa yang kalian dengar di sini bukan sekedar hiburan, karena ada beberapa pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka, ada nama yang sebaiknya tidak disebut, dan ada tempat-tempat tertentu yang masih menyimpan energi mengerikan hingga hari ini. Jadi, sebelum cerita dimulai, pastikan kalian menonton di tempat yang aman. Matikan lampu jika berani. Gunakan headset dan dengarkan setiap detailnya baik-baik. Karena bisa jadi, saat kalian mendengar cerita ini, ada sesuatu yang juga sedang memperhatikan dari balik kegelapan. Saya akan menemani kalian malam ini, membuka lembar demi lembar kisah menyeramkan yang sulit dipercaya, namun benar-benar terjadi. Inilah Lawang Sewu, gerbang menuju kisah horor, santet, ilmu gaib, dan pesugihan paling mencekam. Malam pertama aku ditugaskan menjaga sumur tua itu menjadi malam yang tidak pernah bisa kulupakan seumur hidup. Angin dingin berhembus pelan melewati halaman belakang pesantren Lawang Sewu, menggoyangkan pohon bambu hingga mengeluarkan suara berderit panjang seperti rintihan orang kesakitan. Langit mendung tanpa bintang. Bahkan suara jangkrik yang biasanya ramai terdengar mendadak hilang begitu saja. Namaku Arman. Saat itu usiaku baru 20 tahun dan sudah hampir 5 tahun mondok di pesantren Lawang Sewu yang berada di kaki Gunung Gendil. Aku dikenal sebagai santri yang pendiam, tidak terlalu dekat dengan siapapun, tapi juga tidak pernah membuat masalah. Mungkin itu alasan Kiai Rahmat memilihku menjalankan tugas aneh yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik di antara para santri. Mulai malam ini, kamu yang menjaga sumur tua di belakang pesantren, kata Kiai Rahmat sore itu. Aku sempat mengira beliau bercanda. Kenapa saya, Yai? Beliau menatapku lama sebelum menjawab pelan. Karena tidak semua orang kuat berada di dekat sumur itu. Jawaban itu justru membuat tengkuku dingin. Sumur tua di belakang pesantren memang bukan tempat asing bagiku. Semua santri tahu tempat itu, tapi tidak ada yang berani mendekat saat malam tiba. Sumur itu berada di belakang gudang kayu, tertutup pagar bambu lapuk dan pohon beringin besar yang akarnya menjuntai sampai menyentuh tanah. Airnya sangat hitam meski siang hari terkena cahaya matahari. Konon katanya, sumur itu sudah ada sejak zaman penjajahan. Ada juga yang bilang sumur itu dipakai para ulama dahulu untuk mengunci sesuatu dari Gunung Kendil. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu apa maksudnya. Yang kami tahu hanya satu. Sudah 3 santri pernah sakit keras setelah mencoba membuka penutup sumur saat malam. Dan 1 orang hilang tanpa jejak. Sore menjelang maghrib itu, Kiai Rahmat memberiku lampu minyak kecil dan tasbih kayu berwarna kusam. Jangan tinggalkan sumur sebelum azan subuh. Saya harus ngapain di sana, Yai? Baca doa. Apapun yang kamu dengar nanti, jangan pernah melihat ke dalam sumur. Aku menelan ludah. Kalimat terakhir beliau teras terngiang sampai malam tiba. Setelah para santri selesai mengaji dan lampu asrama mulai dipadamkan satu persatu, aku berjalan sendirian menuju belakang pesantren. Lampu minyak di tanganku bergoyang pelan tertiup angin. Semakin dekat ke sumur tua, udara terasa semakin dingin. Bahkan nafasku mulai terlihat seperti asap tipis.
Aku duduk di kursi kayu kecil dekat pagar bambu sambil mulai membaca ayat-ayat pendek seperti yang diperintahkan Kiai Rahmat. Awalnya tidak terjadi apa-apa, hanya suara daun bergesekan dan anjing desa menggonggong dari kejauhan. Namun tepat sekitar tengah malam, suara itu muncul. Tok, tok, tok. Pelan, seperti ada seseorang mengetuk dinding kayu dari bawah tanah. Aku berhenti membaca. Suara itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih jelas. Jantungku mulai berdetak cepat. Aku mencoba berpikir mungkin itu hanya suara akar pohon atau bambu yang terkena angin. Tapi suara itu berubah menjadi gesekan panjang. Kret. Seolah kuku manusia sedang menggaruk batu dari dalam sumur. Tanganku mulai dingin. Aku hampir berdiri untuk pergi ketika tiba-tiba terdengar suara perempuan menangis lirih. Tolong. Tubuhku langsung membeku. Suara itu berasal dari dalam sumur. Aku memejamkan mata rapat-rapat sambil menggenggam tasbih kayu pemberian Kiai Rahmat. Tolong aku. Suara perempuan itu semakin jelas. Lemah, menyedihkan. Aku hampir saja menoleh. Tapi aku teringat pesan Kiai Rahmat. Jangan pernah melihat ke dalam sumur. Aku terus membaca doa meski suara tangisku sendiri hampir keluar karena takut. Angin mendadak berputar kencang di sekitar halaman belakang pesantren. Pohon beringin bergoyang liar padahal angin di tempat lain terasa biasa saja. Lalu suara langkah kaki terdengar dari belakangku. Buk, buk, buk. Pelan, aku langsung noleh cepat. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun saat wajahku kembali menghadap sumur, lampu minyak di tanganku mendadak padam sendiri. Gelap, pekat. Aku tidak bisa melihat apapun. Dan di tengah kegelapan itu, suara nafas terdengar sangat dekat di depan wajahku. Aku membeku total. Bulu kuduku berdiri seturuhnya. Aku bisa merasakan ada sesuatu sedang berdiri tepat di depanku. Aku ingin lari, tapi kakiku seperti mati rasa. Sejak malam pertama menjaga sumur tua itu, hidupku tidak pernah benar-benar tenang lagi. Ada rasa seperti sedang diawasi kemanapun aku pergi. Bahkan saat berada di tengah keramaian santri di masjid pesantren, tengkukku sering mendadak dingin, seolah ada seseorang berdiri tepat di belakangku sambil memperhatikan setiap gerak-gerikku. Aku mulai sulit tidur. Setiap kali mata hampir terpejam, suara ketukan dari dalam sumur selalu muncul lagi di kepalaku. Tok, tok, tok. Pelan, tapi cukup membuat jantungku berdebar keras. Pagi itu suasana pesantren terlihat biasa saja. Para santri sibuk mengaji setelah subuh. Beberapa menyapu halaman, sebagian lain membantu di dapur umum. Namun aku sadar, ada sesuatu yang berubah sejak aku ditugaskan menjaga sumur tua. Beberapa santri mulai menghindariku. Mereka menatapku aneh, seolah aku membawa sesuatu yang tidak terlihat. Saat aku sedang mengambil air wudhu, Hasan menghampiriku pelan. Hasan adalah sahabat terdekatku sejak pertama masuk pesantren. Mukamu pucat banget, Man, katanya lirih. Aku nggak tidur semalaman. Masih soal sumur itu. Aku mengangguk pelan. Hasan langsung melihat ke kanan kiri memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Tadi malam aku lihat sesuatu di belakang gudang kayu. Aku menatapnya cepat. Apa? Sosok tinggi pakai jubah hitam, berdiri dekat pagar sumur. Dadaku langsung terasa sesak. Kamu yakin itu orang? Hasan menelan ludah sebelum menjawab. Awalnya aku kira manusia, tapi waktu aku panggil, badannya nggak bergerak sama sekali. Pas aku dekati, tiba-tiba hilang. Aku diam beberapa saat. Kalau hanya aku yang mengalami gangguan, mungkin masih bisa kuanggap halusinasi karena kekelahan. Tapi sekarang Hasan juga melihat sesuatu, dan itu berarti memang ada yang datang ke sumur tua. Menjelang sore, aku menemui Kiai Rahmat di dalamnya. Beliau sedang membaca kitab tua yang kemarin malam diperlihatkan kepadaku. Wajahnya terlihat lebih tegang dari biasanya. Mereka mulai mendekat, Yai, tanyaku pelan. Beliau tidak langsung menjawab. Sebaliknya, beliau menutup kitab itu perlahan lalu menatapku dalam-dalam. Semalam ada warga desa yang meninggal mendadak. Aku tercekat. Siapa? Pak Wiryo. Aku langsung mengenal nama itu. Pak Wiryo adalah pedagang kambing di desa sebelah. Orangnya sehat dan masih sering bercanda beberapa hari lalu. Katanya sakit. Kiai Rahmat menggeleng pelan. Tubuhnya penuh luka hitam waktu ditemukan tadi pagi. Bulu kuduku langsung berdiri. Luka hitam, seperti terbakar dari dalam. Aku teringat cerita lama yang sering dibisikkan warga desa. Korban santet tingkat tinggi biasanya meninggal dengan kulit menghitam seperti arang.
Kiai Rahmat berdiri lalu berjalan menuju jendela yang menghadap Gunung Kendil. Mereka mulai mengirim santet lagi. Aku menatap gunung yang berdiri gelap di kejauhan. Puncaknya tertutup kabut tebal meski matahari masih belum tenggelam. Apa mereka tahu soal sumur ini? Kiai Rahmat terdiam beberapa detik. Mereka bukan cuma tahu. Beliau menoleh kepadaku perlahan. Mereka sedang mencari penjaga barunya. Kalimat itu membuat dadaku langsung dingin. Malam harinya aku kembali duduk dekat sumur tua sambil membawa lampu minyak. Kali ini angin terasa jauh lebih dingin dibanding malam sebelumnya. Pohon beringin di samping sumur terus bergerak pelan meski udara sedang tenang. Aku mencoba fokus membaca doa. Namun sekitar tengah malam, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang gudang kayu. Buk, buk, buk. Aku langsung berdiri sambil mengangkat lampu minyak tinggi-tinggi. Siapa di sana? Tidak ada jawaban. Hanya suara ranting patah dari balik gelap. Aku memberanikan diri berjalan perlahan mendekati arah suara. Cahaya lampu minyak bergoyang mengikuti langkah kakiku yang gemetar. Dan disitulah aku melihatnya. Seseorang berdiri di balik pohon bambu. Tubuhnya sangat tinggi. Memakai jubah hitam panjang hingga menyentuh tanah. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup kain hitam. Aku langsung berhenti bernapas beberapa detik. Orang itu diam saja. Tidak bergerak sedikit pun. Siapa kamu? Suaraku mulai bergetar. Perlahan sosok itu mengangkat tangan kanannya. Kulit tangannya hitam seperti kosong. Lalu ia menunjuk ke arah sumur tua. Aku mundur satu langkah. Pergi dari sini. Tiba-tiba sosok itu tertawa pelan. Suara tawanya berat dan serak. Penjaga baru, katanya lirih. Jantungku langsung berdegup kencang. Suara itu sama seperti yang kudengar malam sebelumnya. Setelah kemunculan orang-orang berjubah hitam di depan pesantren malam itu, suasana desa di kaki Gunung Kendil berubah mencekam. Tidak ada lagi warga yang berani keluar setelah maghrib. Warung-warung tutup lebih cepat. Jalanan yang biasanya masih ramai oleh suara motor dan obrolan warga, mendadak sunyi, seperti desa mati. Aku bisa merasakan ketakutan itu menyebar pelan-pelan. Dan semuanya semakin buruk ketika korban mulai berjatuhan. Pagi itu, suara tangisan terdengar dari rumah Pak Lurah. Beberapa santri berlari menuju rumah besar di ujung desa, termasuk aku dan Hasan. Di halaman rumah sudah banyak warga berkumpul sambil berbisik ketakutan. Aku mencium bau anyir bahkan sebelum masuk ke dalam rumah. Saat melihat kondisi korban, tubuhku langsung membeku. Anak perempuan Pak Lurah yang baru berusia 10 tahun terbaring lemas di lantai ruang tamu. Mulutnya dipenuhi darah hitam. Di samping kepalanya ada muntahan bercampur paku kecil dan pecahan kaca. Beberapa warga langsung menutup mulut menahal mual. Innalillahi, bisik Hasan pelan. Ibu anak itu menangis histeris sambil memeluk tubuh putrinya. Tolong anak saya. Tolong. Kiai Rahmat segera duduk di dekat korban sambil membaca doa. Aku membantu memegang bahu anak itu yang terus kejang-kejang seperti ada sesuatu bergerak di dalam tubuhnya. Tiba-tiba matanya terbuka lebar. Hitam seluruhnya. Aku langsung mundur kaget. Anak kecil itu menatap lurus ke arahku sambil tersenyum aneh. Penjaga sumur. Suaranya berubah berat seperti laki-laki tua. Tubuhku dingin seketika. Kiai Rahmat segera menekan jidat anak itu sambil membaca ayat lebih keras. Ruangan mendadak berangin meski semua jendela tertutup rapat. Lampu rumah berkedip-kedip tidak beraturan. Lalu anak itu menjerit keras sekali. Jeritannya bukan seperti suara manusia. Setelah itu tubuhnya lemas. Matanya kembali normal. Tangisan ibunya pecah memenuhi ruangan. Aku berdiri diam sambil menahan napas tidak beraturan. Saat keluar rumah, Hasan langsung menarik lenganku. Man, tadi suara itu. Aku mengangguk pelan. Aku juga mendengarnya jelas. Suara yang keluar dari mulut anak kecil tadi. Sama seperti suara sosok berjubah hitam dekat sumur tua. Malamnya aku kembali menjaga sumur. Namun kali ini rasa takutku berbeda. Bukan lagi takut karena suara-suara aneh atau penampakan gaib. Aku mulai takut karena sadar semua ini nyata. Orang-orang benar-benar sedang disantet. Dan mereka yang berada di Gunung Kendil tahu keberadaanku. Angin malam terasa lembab.
Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Hingga halaman belakang pesantren hampir tidak terlihat. Aku duduk sambil membaca doa dengan suara pelan. Namun sekitar tengah malam, suara kentongan terdengar bertalu-talu dari arah desa. Tok, tok, tok. Cepat dan panik. Aku langsung berdiri. Beberapa santri berlari keluar asrama. Ada apa? Sarmin kerasukan. Teriak seseorang. Aku dan Hasan langsung berlari menuju rumah Sarmin, seorang petani yang tinggal tak jauh dari pesantren. Dari luar rumah saja terdengar suara benda pecah dan jeritan perempuan. Saat masuk, 2 orang warga sedang menahan tubuh Sarmin yang mengamuk di lantai. Matanya melotot merah. Mulutnya berbusa. Dan yang membuatku merinding, kuku-kuku tangannya dipenuhi tanah merah seperti habis menggali kuburan. Ada yang masuk ke tubuhnya. Teriak istrinya sambil menangis. Sarmin tiba-tiba tertawa keras. Hehehe. Semuanya akan mati. Lalu kepalanya menoleh patah ke arahku. Kamu duluan. Penjaga sumur. Dadaku langsung sesak. Warga mulai ketakutan dan mundur perlahan. Sarmin mendadak meronta sangat kuat hingga 4 orang dewasa kesulitan menahannya. Tubuhnya bergerak tidak wajar seperti tulangnya patah semua. Kiai Rahmat datang sambil membawa air doa. Begitu air itu disiramkan ke wajah Sarmin, tubuhnya langsung bergetar hebat. Asal kalian tahu, suara berat kembali keluar dari mulut Sarmin. Ki Sabrang sudah bangun. Ruangan mendadak dingin. Lampu minyak mati bersamaan. Gelap total. Terdengar suara perempuan menangis dari luar rumah. Aku langsung menoleh ke jendela. Dan disitulah aku melihat sosok perempuan berdiri di tengah hujan tipis. Rambutnya panjang menutupi wajah. Gaunnya putih lusuh penuh lumpur. Dia berdiri diam sambil menghadap rumah Sarmin. Perlahan kepalanya miring ke arahku. Lalu senyum panjang muncul dari balik rambutnya. Aku langsung mundur. Man. Hasan menarik pundakku. Saat aku melihat kembali ke jendela, sosok perempuan itu sudah tidak ada. Tak lama kemudian Sarmin pingsan. Tubuhnya lemas seperti mayat. Dan di bawah badannya terdapat tanah kuburan yang tiba-tiba berserakan sendiri. Sejak malam itu gangguan semakin menjadi-jadi. Hampir setiap malam ada warga sakit mendadak. Ada yang berteriak melihat bayangan hitam di atap rumah. Ada yang mendengar gamelan dari arah Gunung Kendil menjelang subuh. Bahkan beberapa anak kecil mulai demam sambil menyigau menyebut nama Ki Sabrang. Pesantren Lawang Sewu yang biasanya tenang kini dipenuhi rasa takut. Beberapa santri memilih tidur berdesakan di musola karena takut sendirian di kamar. Dan sumur tua mulai berubah semakin mengerikan. Malam ketiga setelah kejadian Sarmin, aku mencium bau busuk sangat kuat saat mendekati sumur. Bau seperti bangkai bercampur darah. Air sumur yang biasanya hitam kini berubah merah pekat. Permukaannya bergerak sendiri seperti ada sesuatu sedang berenang di dalamnya. Aku menggenggam tasbih erat sambil terus membaca doa. Lalu suara itu muncul lagi. Tangisan perempuan. Namun kali ini lebih dekat. Arman. Aku langsung membuka mata. Suara itu memanggil namaku. Arman. Tolong aku. Pelan. Serat. Aku berusaha tidak menoleh ke dalam sumur. Tapi suara itu berubah menjadi jeritan menyakitkan. Dia datang. Air sumur mendadak bergolak keras. Blub. 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 Angin berputar liar di sekelilingku. Pohon beringin bergoyang hebat. Dan tiba-tiba terdengar langkah kaki dari belakang pagar bambu. Buk. 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 Aku menoleh perlahan. Seseorang berdiri di sana. Tinggi. Kurus. Memakai jubah hitam lusuh. Namun kali ini wajahnya terlihat. Dan aku hampir jatuh saat melihatnya. Wajah pria itu penuh luka gosong. Matanya putih seluruhnya. Mulutnya robek sampai ke pipi.
Dia tersenyum sambil membawa kendi tanah liat hitam. Akhirnya, suaranya berat dan barau. Aku bertemu penjaga sumur baru. Aku mundur sambil gemetar. Siapa kamu? Pria itu tertawa pelan. Suara tawanya seperti orang tenggelam. Aku pernah menjaga sumur ini sebelum kamu. Tubuhku langsung dingin. Pria itu melangkah semakin dekat. Kabur, Man. Katanya tiba-tiba dengan suara berubah lirik. Sebelum Kisabrang mengambil juamu juga. Belum sempat aku menjawab, suara keras menggema dari arah gunung. Dung. 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 Seperti suara gong raksasa dipukul berkali-kali. Pria itu langsung menoleh ke arah Gunung Kendil. Wajahnya berubah takut. Dia bangun. Angin mendadak bertiup sangat dingin. Kabut turun memenuhi halaman belakang pesantren. Dan dari balik kabut itu, puluhan bayangan hitam mulai terlihat berdiri diam mengelilingi pagar sumur tua. Malam ketika puluhan bayangan hitam muncul mengelilingi sumur tua, menjadi titik di mana aku mulai sadar bahwa semua ini bukan lagi sekadar gangguan santet biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar tersembunyi di balik sumur itu. Sesuatu yang selama ini ditahan agar tidak keluar dari Gunung Kendil. Aku masih ingat bagaimana tubuhku gemetar saat melihat sosok-sosok hitam berdiri diam di balik kabut. Mereka tidak bergerak, tidak bersuara, hanya berdiri menghadap ke arahku, seperti sedang menunggu perintah. Dan di tengah mereka, pria bermuka gosong yang mengaku penjaga sumur sebelumku mendadak mundur perlahan. Dia datang, bisiknya dengan wajah ketakutan. "Siapa?" tanyaku panik. Pria itu tidak menjawab. Kabut semakin tebal. Lampu minyak di tanganku mulai redup sendiri. Suhu udara turun drastis hingga nafasku berubah menjadi asap putih. Lalu suara itu terdengar. Tongkat kayu dipukul ke tanah. Tok, tok, tok. Semua bayangan hitam langsung mundur perlahan ke dalam kabut. Aku menoleh cepat ke arah suara. Kiai Rahmat berjalan mendekat sambil membawa tongkat kayunya. Wajah beliau terlihat sangat serius. Bibirnya terus membaca doa pelan. Begitu beliau berdiri di dekat sumur, angin mendadak berhenti. Kabut mulai menipis perlahan, dan bayangan-bayangan hitam itu menghilang satu persatu, seperti asap. Aku langsung terduduk lemas. "Kiai," suaraku bergetar. "Mereka datang lagi." "Aku tahu," jawab beliau singkat. Beliau menatap air sumur yang masih bergolak pelan. Malam ini, mereka mencoba membuka jalur lama. Aku menelan ludah. "Jalur apa?" Kiai Rahmat tidak langsung menjawab. Beliau malah menatapku lama sekali, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. "Ayo ikut saya." Kami berjalan menuju musola tua di samping pesantren. Tempat itu jarang dipakai, karena bangunannya sudah sangat tua. Dinding kayunya lapuk, dan bagian belakangnya hampir tertutup tanaman liar. Kiai Rahmat membuka pintu kecil di belakang mimbar musola. Aku terkejut saat melihat ada tangga batu menuju bawah tanah. Selama ini ada ruangan di sini. Tidak semua santri boleh tahu. Udara di bawah terasa lembab dan dingin. Kami turun perlahan hanya diterangi lampu minyak kecil. Bau kayu tua bercampur tanah basah memenuhi lorong sempit itu. Di bawah terdapat ruangan kecil penuh rak kayu tua. Kitab-kitab kuno tersusun rapi, meski sebagian sudah dimakan usia. Di tengah ruangan ada sebuah peti kayu hitam dengan ukiran aneh di seluruh permukaannya. Kiai Rahmat duduk pelan di depan peti itu. Dulu, sebelum pesantren ini berdiri, Gunung Kendil sudah dikenal sebagai tempat berkumpulnya para pemilik ilmu hitam. Aku diam mendengarkan. Mereka membuat padepokan di tengah hutan, tempat ritual santet,
pesugihan, dan pemanggilan makhluk gaib dilakukan. Beliau membuka peti perlahan. Di dalamnya terdapat gulungan kain putih tua dan sebuah kitab bersampul kulit hitam. Para ulama zaman dulu datang untuk menghentikan mereka. Tapi ilmu yang dipakai orang-orang Gunung Kendil bukan ilmu biasa. Aku merasakan tenggorokanku kering. Mereka menggunakan tumbal manusia. Kiai Rahmat mengangguk pelan. Setiap ritual besar selalu membutuhkan darah. Beliau membuka kitab hitam itu perlahan. Halamannya dipenuhi tulisan Arab kuno, bercampur simbol-simbol aneh. Lalu, para ulama menemukan sumber kekuatan utama padepokan itu, sumur tua. Bukan. Beliau menatapku dalam-dalam. Jalur gaib di bawah sumur. Tubuhku langsung dingin. Kiai Rahmat menjelaskan bahwa sumur tua di belakang pesantren sebenarnya dibangun tepat di atas jalur penghubung spiritual yang digunakan padepokan Gunung Kendil untuk mengirim santet ke desa-desa sekitar. Dulu jalur itu sangat kuat. Orang-orang bisa sakit hanya karena namanya disebut dalam ritual. Bahkan konon ada satu desa yang seluruh penghuninya meninggal dalam semalam karena santet massal. Astagfirullah, bisikku pelan. Karena itulah para ulama menyegal jalur itu menggunakan doa-doa khusus. Lalu kenapa sekarang aktif lagi? Wajah Kiai Rahmat berubah muram. Karena segelnya mulai melemah. Ruangan bawah tanah mendadak terasa lebih dingin. Aku teringat air sumur yang berubah merah. Tangisan perempuan. Sosok penjaga. Setelah kejadian perempuan dari pohon beringin ditarik masuk ke dalam sumur, tidak ada satupun santri yang berani mendekati belakang pesantren saat malam tiba. Bahkan, beberapa memilih pulang sementara ke rumah keluarganya karena ketakutan. Pesantren Lawang Sewu yang biasanya ramai oleh suara mengaji, kini terasa seperti tempat yang sedang menunggu bencana datang. Dan anehnya, di tengah semua ketakutan itu, pikiranku justru semakin dipenuhi rasa penasaran tentang satu hal. Apa sebenarnya yang sedang dibangunkan oleh Padepokan Gunung Kendil? Aku tidak bisa melupakan ucapan Hamdan dari dalam sumur. Dia sudah bangun, Arman. Kalimat itu terus terngiang, bahkan saat aku mencoba tidur. Malam berikutnya, aku kembali berjaga di dekat sumur tua. Angin dingin berembus pelan, membawa bau tanah basah dari arah gunung. Aku duduk sambil memandangi permukaan air sumur yang kini terlihat jauh lebih gelap dibanding sebelumnya. Tidak ada suara tangisan malam itu. Tidak ada ketukan. Justru itulah yang membuat suasana terasa lebih menyeramkan. Tiba-tiba Hasan datang membawa 2 gelas kopi panas. Kamu belum tidur juga? Aku menerima gelas itu pelan. Kalau aku tidur, siapa yang jaga sumur ini? Hasan duduk di sampingku sambil menghela napas panjang. Man, aku dengar kabar dari warga. Kabar apa? Beberapa orang desa hilang. Aku langsung menoleh cepat. Hilang? Hasan mengangguk. 2 pemuda sama 1 perempuan. Kata keluarganya terakhir mereka terlihat jalan ke arah Gunung Kendil malam-malam. Perutku langsung terasa tidak nyaman. Sudah beberapa hari memang banyak kabar aneh muncul dari desa sekitar. Orang-orang mendengar suara gamelan dari hutan, melihat obor menyala di lereng gunung tengah malam, bahkan ada yang melihat iring-iringan orang berjubah hitam berjalan tanpa suara. Aku menggenggam gelas kopi erat. Mereka dijadikan tumbal. Hasan menatapku diam. Aku melanjutkan pelan. Kalau ritual mereka semakin besar, berarti korban yang dibutuhkan juga semakin banyak. Suasana kembali hening. Lalu Hasan berkata lirih, "Aku mau ikut ke Gunung Kendil." Aku langsung menatapnya tajam. "Kamu gila. Kita nggak bisa terus nunggu di sini. Aku aja belum tentu selamat." Hasan tertawa kecil meski wajahnya tegang. "Kalau kamu mati sendirian di sana nanti,
Siapa yang bantu bawa mayatmu turun? Aku tidak bisa membalas. Meski terdengar bercanda, aku tahu Hasan serius. Dan dalam hati, aku juga sadar satu hal. Kalau kami hanya diam menunggu, semuanya akan terlambat. 2 malam kemudian, setelah meminta izin pada Kiai Rahmat, aku dan Hasan berangkat menuju Gunung Kendil menjelang tengah malam. Kiai Rahmat sempat melarang keras, "Kalian belum siap melawan mereka. Tapi kalau ritual itu selesai, desa bakal hancur, Yai." Jawabku. Beliau terdiam lama sebelum akhirnya menyerahkan sebuah botol kecil berisi air dari sumur tua. "Kalau keadaan sudah sangat buruk, pecahkan ini." Aku menerima botol itu dengan tangan dingin. Memangnya ini bisa melawan mereka? Air itu berasal dari segel lama. Tatapan beliau berubah berat. "Dan jangan percaya apapun yang kalian lihat di sana." Suara Ki Sabrang menggema di seluruh area padepokan, seperti datang dari segala arah. Begitu namaku disebut, semua pengikut berjubah hitam langsung menoleh bersamaan ke arah tempat aku dan Hasan berdiri. Puluhan pasang mata kosong menatap lurus tanpa berkedip. Aku bisa merasakan tangan Hasan gemetar di sampingku. "Man, kita ketahuan." Belum sempat aku menjawab, suara gong besar kembali dipukul dari tengah padepokan. Dung! Tanah langsung bergetar keras. Angin dingin berputar di antara pohon-pohon pinus. Obor-obor di sekitar halaman menyala semakin besar, hingga cahaya merahnya membuat seluruh tempat itu terlihat seperti neraka. "Lari!" teriakku. Aku menarik Hasan sambil berlari melewati belakang bangunan padepokan. Teriakan para pengikut Ki Sabrang langsung pecah di belakang kami. "Mereka kabur! Jangan biarkan penjaga sumur lolos!" Suara langkah kaki mengejar dari segala arah. Aku dan Hasan menembus semak-semak gelap tanpa tahu arah pasti. Yang kupikirkan hanya satu: keluar hidup-hidup dari tempat itu. Namun, hutan Gunung Kendil malam itu terasa aneh. Semakin kami berlari, semakin kabut menjadi tebal. Dan suara gamelan tetap terdengar dekat, seolah mengikuti dari belakang. Dung! Tak! Dung! Hasan terengah-engah. "Man! Kita muter, Man! Dari tadi pohon ini lagi!" Aku berhenti mendadak. Benar, kami kembali berada di dekat batu besar yang tadi sudah kami lewati. Perutku langsung dingin. Kita disesatkan. Belum sempat kami bergerak lagi, suara tawa pelan terdengar dari balik kabut. Sosok perempuan berambut panjang perlahan muncul di antara pepohonan. Gaunnya putih kotor penuh bercak lumpur. Lehernya miring tidak wajar. Dan matanya hitam kosong. Hasan langsung mundur. "Itu yang di sumur." Perempuan itu tersenyum lebar sampai mulutnya hampir sobek. "Ki Sabrang menunggu kalian." Lalu tubuhnya tiba-tiba merangkak cepat ke arah kami seperti binatang. Aku langsung menarik Hasan mundur sambil membaca ayat kursi keras-keras. Perempuan itu menjerim daring. Tubuhnya terbakar asap hitam sesaat sebelum menghilang ke dalam kabut. Namun belum selesai. Suara ranting patah terdengar di belakang kami. Satu persatu sosok berjubah hitam keluar dari balik pepohonan. Mereka mengepung kami. Dan di tengah mereka, Ki Sabrang berjalan perlahan sambil membawa tongkat tulang. Tatapannya langsung tertuju padaku. Penjaga sumur akhirnya datang juga. Aku berusaha tetap berdiri tegak meski lututku gemetar. "Lepaskan warga desa." Ki Sabrang tertawa kecil. Suara tawanya serak seperti orang tua yang tenggorokannya rusak. "Mereka dipilih untuk jadi tumbal. Mereka akan membuka jalan." Angin berputar semakin keras. Jubah hitam para pengikutnya berkibar liar. Aku melihat tanah di sekitar padepokan mulai dipenuhi simbol aneh yang digambar menggunakan darah. Tanah Gunung Kendil terus bergetar setelah tongkat tulang milik Ki Sabrang retak di tanganku.
Retakan panjang mulai menjalar ke seluruh halaman padepokan. Obor-obor berjatuhan satu persatu. Api membesar liar membakar kain hitam dan sesajen yang berserakan di tanah. Jeritan para pengikut padepokan bercampur dengan suara gamelan yang kini terdengar sumbang dan mengerikan. Aku masih terbatuk sambil memegangi leher yang tadi dicekik Ki Sabrang. Nafasku terasa panas, darah mengalir dari sudut bibirku. Di tengah kabut dan asap hitam yang berputar liar, sosok Hamdan berdiri beberapa langkah di depan Ki Sabrang. Untuk pertama kalinya sejak semua kejadian ini dimulai, aku melihat wajah Ki Sabrang berubah benar-benar takut. "Kau!" Suaranya bergetar marah. "Harusnya sudah hancur bersama segel itu." Hamdan tersenyum tipis. Separuh wajahnya masih gosong seperti mayat terbakar, tapi sorot matanya kini terlihat jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. "Aku memang mati," katanya pelan. "Tapi aku tidak akan membiarkan jalur itu dibuka lagi." Ki Sabrang menggeram marah lalu mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Asap hitam di langit langsung bergerak turun seperti badai hidup. Udara menjadi sangat panas. Para pengikut padepokan mulai berlutut sambil menjerit ketakutan. "Kalau begitu," suara Ki Sabrang berubah berat, "semua akan ikut mati." Tanah kembali berguncang keras. Brak! Salah satu bangunan padepokan roboh begitu saja. Api langsung menjalar cepat ke dinding kayu tua. Aku melihat Hasan sedang berusaha membuka ikatan warga desa yang dijadikan tumbal. "Man, cepat bantu mereka!" Aku langsung tersadar lalu berlari menghampiri Hasan. Warga-warga itu menangis ketakutan. Sebagian bahkan terlalu lemas untuk berdiri. Siti memegang lenganku erat. "Tolong, ikuti Hasan turun gunung," kataku cepat. "Tapi kamu..." Aku menoleh ke arah Ki Sabrang. Pria tua itu kini berdiri di tengah lingkaran ritual yang mulai dipenuhi api hitam. Tubuhnya perlahan berubah tidak manusiawi. Kulit wajahnya terkelupas, mulutnya memanjang robek sampai telinga, dan dari punggungnya keluar asap pekat seperti bayangan hidup. Aku merasakan dada sesak hanya dengan melihatnya. Hamdan berjalan mendekati lingkaran itu perlahan. "Arman," katanya tanpa menoleh kepadaku. Segelnya belum tertutup. Aku langsung menggenggam tasbih kayu di tanganku. "Apa yang harus kulakukan?" Hamdan menunjuk ke arah sumur batu kecil di tengah ritual. Sumur itu dipenuhi cairan hitam bercampur darah. "Itu jalurnya." Aku membeku. Dari dalam sumur kecil itu terdengar suara tangisan, jeritan, dan bisikan manusia bercampur jadi satu. Seperti ada ratusan orang terjebak di dalamnya. "Kalau jalur itu tetap terbuka," lanjut Hamdan lirih, "santet dari Gunung Kendil akan terus menyebar. Api di sekitar kami semakin membesar. Langit berubah merah pekat seperti dipenuhi darah." Ki Sabrang tertawa keras. "Kalian terlambat." Tiba-tiba asap hitam di belakangnya membentuk sosok raksasa bermata merah. Makhluk itu tinggi sekali hingga kepalanya hampir menyentuh buah-buahan binus. Beberapa pengikut padepokan langsung diseret bayangan hitam ke dalam tanah sambil menjerit histeris. Aku mundur satu langkah tanpa sadar. Makhluk itu menatap lurus ke arahku. Dan saat matanya menyala merah, kepalaku langsung terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Aku mendengar bisikan-bisikan aneh memenuhi telinga. "Buka jalannya. Serahkan jiwamu. Kami lapar." Aku hampir jatuh kalau Hasan tidak menarik pundak.